beda sama dengan domba. Oh. Ada domba kecil-kecil, dombanya dipakein pampers. Maksudnya kan tuh domba berkeliaran. Gue punya teman orang pokoknya di satu daerah gitu, gue gak mau nyebutin. Jadi dia cerita katanya kalau misalnya udah ada nih apa ancang-ancang atau jadwal untuk ngaben itu biasa dibikin spanduk itu kali. Terus gue udah bawa tuh mobil, tapi karena gue orangnya jantungan ngeliat kayak gituan, jadi gue gantian. Gue takut ntar salah ngegas, jreng langsung masuk. Wassalam, iya gitu. Jadi kan untuk keamanan kita dan para itu pemainnya itunya kan. Pemain itunya hantu-hantu. Halo Rich People. Bertemu lagi dengan kita berdua. Saya Ica. Saya Zaki. Hari ini kita akan bahas. Iya, Oke, bahas apa nih, Jak? Ayo balik. Ini kan sekarang anak-anak sekolah lagi liburan. Jadi enaknya kita mengajak para rich people untuk apa nih jadiin referensi kali ya, Jak. Karena jadi sekarang kita kasih referensi buat rich people yang lagi liburan. Betul. Kan sambil tiduran sambil ini, oh iya ya nanti gua kesini gitu. Oke. Ya udah. Gue mau cerita dulu nih. Oh, cerita. Bukan gue sih yang cerita, lu sebenarnya. Jadi tuh kalau zaman lu sekolah dulu, yang lu lakuin apa kalau pas liburan? Zaman sekolah. Zaman SD nih ya. Iya. Waktu zaman SD kalau libur kan kadang waktunya tuh bisa sampai 2 minggu nggak sih, Ca? Betul. 2 minggu. Itu libur kenaikan kelas ya? Iya. Libur kenaikan kelas. Biasanya kalau kayak gitu, di hari-hari biasanya kayak Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat nih, paling main aja nih sama teman-teman deket rumah, teman-teman rumah, gitu kan. Ntar ada waktu juga di hari-hari tertentu kayak di 5 hari itu Senin sampai Jumat main sama teman-teman sekolah yang emang deketan juga rumahnya. Dan terkadang juga suka nonton. Ini kan kadang kalau lagi libur di TV suka ada tuh yang film-film spesial kalau kita lagi libur tuh kan. Oh iya, ini korbannya Kevin, Home Alone. Itu ada terus ya. Iya, terus ntar kalau di Sabtu Minggunya kadang kan orang tua juga libur tuh kan Sabtu Minggu, baru deh tuh kita jalan-jalan. Gitu. Kita ke rumah nenek. Rumah nenek. Terus rumah nenek. Atau rumah saudara, atau kalian dulu tuh suka kayak main time zone gitu kan. Kayak itu pasti sih, Jak. Ya kan? Itu pasti banget. Iya, gitu-gitu sih. SMP juga masih kayak gitu. Terus kalau SMP kadang juga suka kayak berenang. Temen. Kalau enggak nonton, kayak gitu-gitu sih. Kalau Ica sendiri gimana? Kalau gue waktu SD itu kan jarak rumah gue sama gelanggang tuh lumayan deket ya. Jadi kerjaan gue, gelanggang remaja namanya. Jadi tuh kesana buat berenang. Makanya gue ngerasa waktu SD itu agak keling. Agak apa? Keling. Keling tuh apa? Ya itulah ya. Iya gelap. Oh gelap, oke. Iya. Tapi setelah itu gue pulang berenang biasanya gue main lagi sama temen sih, sama kayak lu kayak gitu, ketemu sama temen, nyamperin temen. Terus karena juga biasa libur sekolah, libur juga ngajinya, makanya itu tambahlah sampai sore main kayak gitu. Oh iya, ngaji juga ya kadang, aku juga gitu ngaji. Iya. Tapi kadang kalau waktu libur sekolah ngaji tetap tuh, baru ntar seminggu, kita kan kalau sekolah 2 minggu gitu. Iya. Ntar ngajinya seminggu udah masuk libur sekolah, baru ngaji libur. Jadi ngajinya liburnya seminggu, sekolah dapetnya libur 2 minggu. Kalau aku kan gitu. Oh, kayak gitu. Mungkin kalau di rumah ya. pasti ngajinya juga beda lagi gitu, Jak. Terus kalau gue dulu pas SMP, karena gue anaknya agak introvert, jadi gue di rumah aja gitu. Ya gue tuh orangnya suka gitu aja, nonton film, terus gue suka ngebaca-baca referensi kayak gitu, Jak. Itu SD, SMP. SMP. Pas SMA gue mungkin udah mulai mau banyak ngobrol sama orang. Udah mau banyak. Iya gitu. Jadi gue bersosialisasi. Gitu. Terus ya udah gue mencoba untuk jalan-jalan kemana gitu yang menurut gue tuh bisa jadi bahan
referensi kayak ke museum gitu kan. Oh gitu. Iya, ke museum apa waktu itu? Museum Gajah, kayak gitu-gitu aja. Mentok, ntar kemana lagi museum, kan deket museum-museum di daerah sini kan. Kayak gitu. Jadi ya kayak gitu sih kalau gue. Terus nih ya, biasanya kalau anak SD masuk sekolah tuh pasti disuruh bikin karangan gitu gak sih? Lu ngerasa gak sih kayak gitu? Karena cerita waktu libur ngapain iya, gitu kan? Gue rasa juga nih ya, teman-teman gue yang ngisi tuh pasti pada halu semua. Gue ngerasa tuh banyak banget sampai berlembar-lembar. Padahal itu maksudnya pada ngarang bebas. Ngarang bebas. Terus? Gue tuh kadang ngeliat temen gue, buset nih orang banyak amat. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa ya. Iya untuk menambah kreativitas. Bener. Iya dong. Terus? Ya kayak gitu sih. Tapi menurut gua mungkin dengan cara kayak gitu untuk melatih lagi, Jak. Apa? Kan kalau misalnya udah 2 minggu nggak sekolah tuh kalau nulis tuh kayak beda gitu loh tangan. Tulisannya udah jelek kayak gitu kan. Iya betul, kadang kayak gitu. Ih, tulisan gue udah berubah ya, nih. Gitu. Libur udah gitu kayak lebay banget gitu ya. Tapi sih kalau menurut gua waktu SD itu ya paling bentok tuh bilangnya apa, liburan ke rumah nenek kayak gitu-gitu kan. Terus ya udahlah kayak gitu-gitu pokoknya yang gua inget. Nah sekarang Jak juga kita ngomongin apa sih nih Jak? Yang liburan mahal. Oh sebenarnya yang liburan juga sekarang bukan cuma anak sekolahan aja. Mahasiswa juga? Iya. Mahasiswa libur semester genap nggak sih? Nah iya. Pokoknya kalau mahasiswa itu yang paling sering nih Jak dilakuin ketika dia liburan itu pasti dia mencari sesuatu hal yang bermanfaat. Iya. Oh iya benar. Kadang juga anak kuliahan mungkin karena umurnya juga sudah lebih dewasa dari anak sekolahan gitu kan. Mungkin dia cari waktu liburnya ini buat ngisi luang waktu liburnya ini cari kegiatan yang lebih bermanfaat. Iya betul. Kayak contohnya mungkin ya ada yang sambil kerja part time, gitu kan, atau sambil magang, ya kan, atau sambil ikut private atau bimbingan yang lain gitu buat nambah-nambah wawasannya dia, nambah pengalaman kan. Karena kalau anak kuliahan, setahu aku memang liburnya kan cukup panjang ya, Ca. Iya, betul. Ya kan? Bisa sampai bulan-bulanan. Kan? Iya, kayak gitu. Karena daripada pusing di rumah nggak ngapa-ngapain, kan bisa juga tuh kita ngikut event kayak gitu kan, jaga-jagain tenan. Iya, benar. Ya biasanya kayak gitu tuh nambah relasi juga sih, Jak. Nambah isi kantong. Ya, betul. Daripada bingung. Iya, daripada bingung. Mau jajan bingung. Gitu kan. Mending cari kegiatan yang lebih positif, terus juga menghasilkan pundi kan. Nah di sana juga biasa kalau mahasiswa kan dia pengen menggali potensinya itu biasanya dia ikut-ikut seminar, terus juga menambah-nambahin sertifikat kayak gitu. Nih Jak, kalau mahasiswa kan biasanya mereka udah ada uang tambahan. Biasanya dia liburannya lebih jauh lagi, Jak. Iya sih ya. Kayak keluar daerah, keluar negeri kayak gitu kan. Kadang juga sama temen-temennya tuh kan. Iya, bener-bener udah itu. Ayo kapan gitu kan gitu. Itu seru sih Jak kalau kayak gitu. Karena nambah-nambah ini apa namanya? Nambah-nambah ini cerita gitu. Iya, kayak gitu. Lebih bonding lagi, lebih dekat lagi temen-temen. Pokoknya iya. Sampai kebayangin ya. Sabar. Terus nanti tuh biasanya kalau mereka kan kalau anak-anak muda kayak gitu sukanya ngapain, Jak? Senja. Oh anak-anak senja. Iya, anak senja. Minum kopi sambil apa? Sambil duduk. Ya iya sambil duduk, ada minum kopi sambil tengkurap kan nggak lucu. Ya pokoknya kayak gitulah. Terus juga biasanya wisata alam yang paling banyak tuh kayak apa? Yang hiking terus air terjun kayak gitu. Oh, air terjun gitu kayak gitu. Tapi biasanya juga kampus ngadain sih Jak kayak gitu. Karena kan untuk biasanya yang di kampus yang ngadain tuh jadi kayak unit kegiatan mahasiswanya nggak sih? Betul, kayak gitu. Beberapa organisasinya ya kan. Karena mereka kan biasanya juga udah tahu nih apa spot-spot yang bagus tuh di mana aja dan murah. Nah, benar. Dan yang penting apa? Murah. Murah meriah. Murah meriah. Udah, itu episode yang lalu. Terus kira-kira sudah jadi artefak.
Terus kira-kira nih, kalau Ica waktu zaman kuliah, itu kalau libur kuliah biasanya ngapain? Kalau gue libur kuliah itu gue pernah pergi di suatu daerah. Terus di situ tuh gue mempelajari suatu bahasa. Oh iya, Iya. bahasa kalbu. Bahasa kalbu. Jadi gue diem aja gitu. Katanya Ica bisa nyanyi bahasa kalbu juga kan? Ya, diem aja. Yang bener dong. Terus gimana tuh? Ya udah di sana itu gua tujuan gua apanya? Tempatnya. Oh, tempatnya. Ya udah gak usah dibahas. Pokoknya di situ Kan tuh mau ditanya. Gimana? Pokoknya di sana itu gue tujuan gue karena gue pengen nambah teman, terus gue pengen mempelajari suatu bahasa itu, jadi gue ya udah gue mencoba aja gitu untuk menggali potensi gue, apakah gue tuh bisa gitu di situ. Ternyata gue dikit-dikit oh iya gue ngerti gitu. Terus gue juga punya temen dari berbagai daerah, ya udah gue belajar juga bahasa dia. Salah gitu. satunya bahasa apa yang Ica masih ingat sampai sekarang? Gue juga udah lupa. Udah lupa. Iya dong, udah lama. Ya udah. Pokoknya kayak gitu. Kalau gue sih Berarti Ica waktu itu berapa lama? Waktu itu gue karena cepet cuma sebulan. Oh sebulan. Tapi lumayan ya. Lumayan banyak temen. Sampai sekarang masih berhubungan. Siapa tahu nonton gitu. Halo temennya Ica. Yang di mana, Ca? Yang di mana-mana saja. Dimana-mana saja. Banyak. Seluruh kota. Ya kayak gitu sih. Kalau lu gimana aja waktu kuliah? Libur kuliah. Diam duduk. Diam duduk di rumah. Jadi artefak dong. Enggak sih. Kayak ya, sebenarnya nggak beda jauh. Cuman kegiatannya lebih banyak aja. Kayak lebih banyak ketemu teman-teman untuk nongkrong. Karena kan beda kuliah juga. Terus karena satu dan lain hal juga jadi jarang ketemu kan karena kesibukan masing-masing. Kan karena libur kuliah itu waktunya cukup panjang, jadi kadang-kala disempetin banget gitu. Ayo nongkrong ke sini, ayo main ke sini gitu kan. Kadang juga sampai ya udah yuk kita jalan deh agak jauhan gitu apa kemana gitu sih. Apa jangan-jangan ngajakinnya ke Dufan pakai annual pass ya kan? Dufan yuk besok gitu kan. Suka dadakan ya. Dufan yuk gitu. Terus nanti ada annual pass, yang satu gak ada diem. Yang satu diasingkan. Ngebatin. Iya gitu. Ica banget ya gitu. Terus ya begitu kalau lah aku ya. sih gitu. Ya paling nggak jauh-jauh kalau di Jakarta. Ayo Dufan gitu kalau gitu. Kan. Kemana ke Ragunan? Ketemu Ica. Biasa aja. Gitu. Ya, terus kadang gitu. juga kalau kadang kalau misalkan udah ini ayo agak malaman nih kadang nih kan. Ayo kita ke puncak deh yuk, ke puncak, ke Warpat. Oh gitu. Cak. Gue pernah juga tuh Jak kayak gitu. Kemana? Ke situ, ke Warpat. Oh iya. Naik on. Iya. Terus? Ya udah gitu doang. Kirain mau cerita. Iya kan, maksud gue pengalaman kita tuh hampir sama-sama kayak gitu. Pasti juga. Karena kayak apa ya yang memang lagi rame didatengin pasti akan ke blow up sendiri nggak sih? Betul. Kayak gitu. Akhirnya ya kayak Ica pernah ke Warpat juga. Ya aku pernah juga sama teman-teman. Cuman kayak waktunya aja beda kan. Apalagi liburan atau lagi main tiba-tiba jalan ke sana kan. Kayak kalau sekarang kan gabut-gabut tau-tau nyampe mana gitu kan. Tapi sih kalau mahasiswa ya menurut gue nih ya, mereka tuh seneng jalan karena apa sih? Mungkin karena aktivitas dan waktu gak ada jadi mumpung gitu kan. Iya, kadang kan juga mahasiswa kalau udah ada kerjaan dari kampus, deadline. Iya, jadi terpacu dengan deadline, jadi mau nggak mau ya udah fokus sama kerjaan buat kampus gitu. Kadang juga ada mahasiswa kan yang dari luar kota. Nah sekalian kan mereka juga jalan-jalan kayak gitu. Sekalian tahu nih, oh nih tempat gue ternyata kayak gini ya, ada ini gitu. Jadi nanti ketika dia pulang dia bisa bercerita sama teman-teman di daerahnya. Gue pernah tahu kayak gini-gini. Itu sebenarnya menambah pengalaman dari diri sendiri tuh mahal tau aja kayak gitu. Iyalah, kalau lu cuma baca doang kan gak kerasa. Apa sih itunya, experience-nya gitu loh. Jadi kayak kurang dapet gitu kayak gitu. Ya gitu sih. Ya kalau anak kuliahan mungkin karena di perkuliahan juga kerjaan juga banyak, mungkin ya kayak deadline tugas apa segala macam. Makanya kalau pas dia ada libur panjang dimanfaatin banget tuh buat yang kayak dia
jalan-jalan ke sana ke sini. Iya, kayak gitu. Gitulah, guys. Nah, kalau rich people sendiri di rumah kalau lagi liburan nih biasanya ngapain ya, Ca? Iya, di situ Bisa juga ditulis bisa di kolom komentar atau bisa sharing juga. Kalau gue biasanya liburan ke sini nih. Jadi kita ada referensi juga nih, mungkin nanti kita bakal ke sana gitu kan. Atau juga ada yang komen kayak, "Ya, gue pernah tahu ke rumah-rumah hantu kayak gitu. Ada nih yang naik-naik beca. Pernah tahu Jak, lu pernah gak ke situ?" Kemana? Gue pernah waktu itu ada rumah hantu di mall Mall Artagari apa di MOI itu waktu itu gue ke situ naik mobil pribadi tuh ya. Terus gue udah bawa tuh mobil, tapi karena gue orangnya jantungan ngeliat kayak gituan, jadi gue gantian. Gue takut ntar salah ngegas, jreng langsung masuk. Wassalam, iya gitu. Jadi kan untuk keamanan kita dan para itu pemainnya itunya kan. Pemain itunya hantu-hantu gitu. Terus. Ya. Itu Ica ke situ tahun kapan? Apa udah lama atau baru? Enggak, baru kok diadain itu event itu. Kayaknya bakal ada lagi deh, nanti coba cari-cari aja karena banyak nih sekarang ada yang kayaknya di Boy deh. Iya itu, iya masuk itu. Nah, sempat viral sih. Sempat viral juga. Tapi sayangnya kan kita di dalam nggak boleh ngerekam kan, ya kayak gitu. Jadi nggak boleh ada dokumentasi. Dokumentasi itu sebenarnya pribadi. Iya gitu. kayak gitu. Sebenarnya kan kalau kayak begituan kan murah bisa ongkos ya lah masuk. Iya, tapi juga ada Jak yang rumah hantu nggak pakai kendaraan pribadi, pakai beca. Beca motor gitu. Kalau gitu dia wah gitu. Beca motor gitu. Itu di mana, Ca? Ya, di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Cari aja, pokoknya itu ada. Sebenarnya banyak referensi untuk yang murah-murah kayak gitu. Ya kalau untuk orang kayak gua sendirian mas udah pingsan gua di dalam. Ya terus sih rame-rame ya kalau gitu. Yang tempatnya memacu adrenalin. Iya kan? Iya. Bener dong. Kalau sendirian kayak makin terpacu kan. Ya udah, daripada terpacu-pacu mulu, beneran kita main game aja, Jak. Mau nggak? Boleh. Ica ada game apa? Ya udah kita main aja nih di Dari Gelas Sultan TV. Yeay. Dipersembahkan oleh Sultan TV. Jadi di dalam gelas ini rich people ada beberapa kertas yang nantinya kita akan nebakin. Ini kan di dalam sini ada beberapa kota nih, Jak. Nah, nantinya kotanya? Itu kertasnya bukan kota. Gak muat ya. Jadi di kertas ini nanti ada beberapa tulisan nama-nama kota. Nanti kita bakal ngomongin nih misalnya apanya gitu yang terkenal gitu pokoknya. Yaudah daripada banyak cincang. Kita kocak saja. Kocak. Diambil, dibuang apa dicelupin? Dicelupin. Iya. Oke. Jaki dulu deh. Udah gue dulu deh. Gimana sih? Ya udah Jaki dulu. Cari dulu. Tak tembak nih. Udah barengan aja. Bismillah. Headset. Udah cepetan. Lu dulu satu-satu. Nggak mau lu dulu. Orang kayak ini host apa sih? Coba. 1, 2, 3. Dari Lembang. Jadi Jakarta. Yaudah gue dulu deh. Lembang tuh Bandung kan? Iya, Lembang itu Bandung. Ya kalau di Bandung orang dari daerah Jakarta pasti pada ke sana. Pada ke Lembang. Ngapain di sana? Ngadem doang. Panas ya, Wak ya. Di mana? Di sana dingin. Kalau di Lembang itu biasanya di sana ada farmhouse. Oh iya. Ya kan, iya di situ. Terus nanti lu bisa beli oleh-oleh. Bisa. Oleh-olehnya tuh di situ ada tuh yang apa namanya? Kue apa? Yang brandnya itu, ya pokoknya itu. Brandnya itu apa tuh? Minta juga di sana aku pernah kayak ada embe. Oh, ada embe. Oh, di situ di embe sama dengan domba. Oh. Ada domba kecil-kecil. Dombanya dipakein pampers. Maksudnya kan tuh domba berkeliaran. Maksudnya biar kotorannya nggak berserakan. Gitu. Jadi dia dipempesin gitu kan. Jadi kita bisa ngasih makan dia. Bener, rich people mungkin yang pernah kesana tahu. Iya. Gitu kan. Ntar dia nonton gitu, apaan sih? Ini orang emang beneran kayak gitu. Bener gitu maksudnya. Biar kotorannya nggak kemana-mana. Tapi itu dombanya lucu Kak. Lucu karena jinak ya. Iya, terus dia juga mungkin warnanya beda gitu ya. Kayak domba-domba yang lain gimana sih?
Maksudnya dombanya bule, bersih ya gitu bersih, kan, dirawat. karena dirawat, bukan domba yang ada di ternak gitu. Ya kan rich people. Iya, terus kamu terus kangen domba. nanti di sana itu juga ada nih Jak ya, lu pakai baju-baju Belanda kayak gitu. Pernah nggak sih kan? Tapi aku di sana nggak pakai baju Belanda. Baju apa lu? Ya udah Dia tuh bingung deh jadi. Pokoknya waktu di Lembang kalau aku ke farmhouse ada itu. Ya pokoknya pasti tahu lah Bandung. Selain di Lembang juga ada farmhouse, ada apa lagi, Cak? Di sana itu ada, pokoknya ada mata air gitu. Mata air apa? Karena kan di sana kan ada air panasnya juga, Jak. Jadi di situ bisa wisata. Sebenarnya Lembang itu sih nggak cuma itu doang, farmhouse dan banyaknya lagi. Di farmhouse itu banyak, maksudnya ada lagi spot-spot yang menarik. Ya udah. Udah gitu juga sekarang di sana kayaknya lebih banyak lagi referensinya deh. Oh, ada Cimory, itu maksud gue dari tadi, gue lupa. Oh, iya, di Lembang ada Cimory. Iya nggak sih? Enggak ada. Enggak ada. Ya mirip kayak itu. Apa? Ya pokoknya itu yang tahu Ica sendiri. Gitu nggak sih? Ya pakai gitu. Kalau yang air panas itu aku juga pernah, cuman agak jauh dari Lembang, dia agak ke Subang. Kalau aku waktu itu pernah, jadi kayak namanya Ciater. Tapi itu beneran itu kan air hangat kan? Enggak? Iya. Kamu ada apa ya? Air susu. Terus kalau aku Yogyakarta nih. Ica pernah ke Jogja nggak? Kalau aku pernah. Pernah ya? Pasti. Udah lama kali. Pasti. Kalau aku Yogyakarta, Jogja taunya, mungkin rich people juga tahu banget ya. Di sana ada Borobudur yang terkenal banget. Iya benar. Ada Prambanan, Candi Prambanan. Pokoknya di sana candi-candi gitu. Candi-candi banyak. Terus destinasi wisatanya juga sekarang lagi banyak juga tuh yang baru-baru kan. Betul. Terus ada juga sijak makanannya pasti orang-orang tuh tahu banget. Kan di sana pasti manis-manis. Kayak Mbak Jaki. Mbak dong, halo Mbak Ica gitu. Ada Mbak Ica. Kalau makanan iya. Kayak emang manis-manis banget sih, karena mungkin setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing gitu kan. Kalau di sana kan kayak gudeg. Ica pernah nyobain gudeg kan? Pernah. Gudeg kan kalau dipanggil nggak denger kan? Budek. Ini bisa aja. Terus ada buat kayak cemilannya ada bakpia juga kan. Aduh itu enak banget sih Jam. Apalagi lagi panas diangkat langsung pak. Panas gitu gak sih? Ya, terus gitu, apa lagi Jak? Terus apa lagi ya? Kalau di Jogja tuh ada juga tuh yang terkenal banget kan, kalau ke Jogja nggak afdol kalau nggak ke Malioboro. Oh bener. Ya kan? Kayak ngapain lu ya ke sana kalau nggak ke Malioboro gitu. Gitu kan, di sana kan kayak banyak yang jualan-jualan, kayak mau beli oleh-oleh di sana. Aksesoris pun banyak ya kan. Tapi sekarang lebih tertib, Cak, setahu aku ya. Jadi tuh yang di Jalan Malioboro udah dipindahin semua, ada lokasi. Oh berarti yang PKL itu dipindahin, iya sih benar. Jadi jalanan Malioboro tuh lebih luas, lebih dilihatnya tuh lebih rapi, lebih estetik, karena yang tadinya di pinggiran jalan itu yang dagang sudah dipindahkan di lokasi yang memang disediakan oleh pemerintah gitu kan. Iya. Akhirnya jadi lebih tertib, yang dagang juga lebih kelihatannya lebih rapi. Jadi ya udah makin kesini ya makin oke. Iya. Gitu sih. Gitu. Terus kalau di Yogyakarta kayaknya kita ambil lagi nggak sih? Iya dong. Okay, terus apa lagi nih, Jeng. Ini sisa berapa nih? 4 ya. Mari kita ambil. Oke, mari kita ambil. Kok nggak ngaco? Itu kocok. Ngapain kau tinggal segini? Aku Malang. Kamu Malang? Lalu aku Bandung. Kok Bandung sih? Tadi udah Lembang, ini Bandung. Gimana sih Nur? Kayaknya Bandung lewat ya. Iya lewat aja udah. Gitu kan. Ya udah coba. Ini tim propertinya. Timnya Ica. Timnya Ica. Terus? Ya udah ambil lagi. Gimana sih? Maaf ya. Kita berdua emang. Ya udah, sekarang aku dapat ya Jakarta. Yaudah, gue ngomongin Malang dulu. Jadi di Malang itu banyak banget destinasi wisata yang dibilang wisata alamnya banyak sih, Jak. Masa? Karena di Malang itu kalau belum ke Bromo, lu belum pernah nginjak Malang menurut gue sih gitu kan. Ya kalau di Bromo itu kan banyak banget destinasi, mulai dari lu mau
pergi ke mana? Bukit Teletabis. Di sana juga banyak. Terus ada beberapa juga kendaraan yang bisa mengantar kalian tuh untuk ke beberapa spot gitu. Di Gunung Bromonya. Di Gunung Bromonya. Terus ada juga kuda yang bisa disewakan gitu. Naik ke atas, Jak. Bukan kita yang menarik kudanya. Capek. Kuda narik kicak itu. Astagfirullah. Bisa aja sering ditarik. Ya gitu. Tapi di sana juga kalau dilihat banyak wisatawan internasional gitu, Jak, yang datang ya. Setahu aku juga di Bromo sebenarnya ada event tahunan gitu. Iya benar. Ya, kan? Kayak di Prambanan kan, di Prambanan Jazz gitu. Mantap. Kayak gitu. Lagi. Mantap. Dua kali lagi mantap. Terus ya pokoknya di sana juga ada oleh-oleh tuh yang keripik apel. Oh iya, di Malang kan terkenal tuh sama produksi apelnya. Betul. Kan. Itu enak banget sih. Oh iya. Karena kan kayak mana iya sih buah kok bisa jadi kerupuk gitu. Keripik dan kerupuk. Salah ya, keripik. Keripik. Dari mana? Keripik apel dari Malang. Iya, terus di sana juga ada bapia yang enak. Iya ada. Bapianya ada dong. Emang cuma di sana di Jogja. Gitu. Ada gitu. Kalau waktu zaman aku ke Malang, aku pernah tuh waktu cerita nggak apa-apa nggak sih? Boleh lah. Pelit-pelit amat, Bu. Bu. Waktu zaman aku perpisahan SMA. Ini rada lucu sih. Kenapa itu? Jadi kan ceritanya dari Jakarta naik kereta rame-rame. Jugi-jagi gitu ya. Ya gitu kan. Ke Malang tuh udah tuh nyampe stasiun di Jakarta. Pas mau scan tiket gue nggak valid. Sedih amat. Orang mau perpisahan gue pulang. Enggak sih. Jadinya yang lain akhirnya yang lain jalan duluan. Aku nyusul. Lu lari dari belakang. Terbang. Gitu kan, nyusul tuh. Gitu kalau waktu zaman aku ke Malang, aku ke Bromo. Terus ke museum juga. Di sana ada museum angkut. Itu iya, tahu. Nah, aku ceritanya berdasarkan apa yang aku pernah datang di sana ya. Aku di sana ke museum angkut. Waktu zamannya aku ke sana memang museum angkut lagi hits-hitsnya gitu kan. Betul. Terus ke Jatim Park juga. Wah, itu harus sih. Batu. Iya, Batu. Di Batu, ya kan? Terus aku ke Bromo juga tuh. Terus juga waktu itu oleh-oleh yang lagi famousnya, lagi terkenalnya, yang lagi hits-hitsnya tuh ada Straddle Malang. Apa tuh? Straddle apa? Ya kayak oleh-oleh makanan ringan gitu. Itu dulu yang punya artis, selebritis, public figure, makanya sempat terkenal juga dan sempat lama juga tuh kan. Ya udah tuh beli itulah kita waktu itu zamannya itu gitu kan, juga keripik apa tadi? Keripik apel. Gitu. Terus metik apel juga. Iya, karena di sana banyak gitu. Itu deh pokoknya. Berarti Jaki tetap jalan ke sana walaupun ditinggal. Sedih ya sebenarnya. Lu bukan perpisahan, berarti lu jalan sendiri. Enggak, sampai sana akhirnya ketemu. Gitu. Iya. Perpisahan. Gitu. Jadi pisah semua. Perpisahannya udah dari berangkat udah pisah ya. Pisah sendiri. Kayak gitu guys. Nah terus aku dapet Jakarta. Ya, oke. Jaki selanjutnya. Jakarta kayaknya teman-teman udah banyak yang tahu juga ya. Betul. Dari kemarin kan kita juga ngebahas Jakarta mulu ya kan. Jakarta. Ya lagi. Gitu kan. Mungkin kalau lagi holiday gini Jakarta yang paling ramai biasanya apa? Ica tahu nggak? Apa? Dufan. Yoyo dari mana? Dari Dufan. Gitu. Fantasi. Gitu kan lagi ya. Iya kayak gitu. Sambil sepedahan di dalam. Iya kan. Tapi kalau aku ke Dufan itu takut naik yang kayak kora-kora gitu. Kora-kora gitu. Jadi orang pada naik, gue nunggu di bawah. Gitu. Kalau Jaki naik orang pada turun gitu. Kurang ajar. Gitu kan. Gitu. Terus ada gitu sih. Apalagi kalau sekarang di Jakarta lagi ada PRJ kan. Oh iya. Pas banget tuh. PRJ terus ya, say. Gitu. Ada lagi kan Ca ini? Jakarta udah ya? Udah, tinggal satu lagi. Apa tuh? Sultan TV. Bukan dong. Mari kita coba. Mari kita buka. Bali. Bali. Kalau di Bali bisa tarik. Coba dicoba. 3 kali.
Kalau di Bali apa tuh, Cak? Ya kalau di Bali yang paling gue suka di sana tuh kalau lagi ada acara keagamaan. Salah satunya? Ya kayak kemarin tuh yang ada apa namanya? Acara keagamaan tuh yang gede-gede tuh. Apa ya? Lagi Galungan, Kuningan. Ya, gitu. Galungan. Itu kan kalau di TikTok kayaknya ya ampun keren banget. Kayaknya kalau gua ngelihat itu udah dibikin dari itu deh ya. Berbulan-bulan sebelum acara Galungan. Yang kayak itu apa sih yang kayak patung-patungan Iya, gitu ya? betul. Yang itu diarak kayak gitu. iya keren banget. Kayak wow, kok bisa ya orang bikin kayak gitu. Jadi itu dilombain juga Jak ternyata. Jadi siapa dari antar di desa mana gitu yang terbaik. Jadi kayak gimana ya, anak muda itu kreatif banget gitu, berkumpul, bersosialisasi itu ada manfaatnya. Terus kalau di Bali yang paling hits itu adalah Pantai Kuta, ya kan? Yeay! Jaki pernah ke sana? Pernah. Waktu sebelum pandemi. Oh. Jadi belum kesana lagi ya. Waktu itu bener terakhir sebelum pandemi. Jadi pas kesana Februari, terus Februari akhir. Iya. Februari akhir, terus pulang dari sana awal Maret. Terus pas pulang langsung lockdown itu. Jaki masih diberikan kesempatan untuk berlibur ke Bali. Kemana? Ke Bali. Sekali lagi. Ke Bali. Gitu. Iya, sempat ke sana. Selain itu Bali juga kan jadi salah satu destinasi wisata prioritas nggak sih di Indonesia karena mendatangkan banyak wisatawan mancanegara. Betul. Selain buat menambah devisa, gitu ya. Iya dong. Terus selain buat menambah devisa tersebut juga sekalian memperkenalkan Indonesia ke kancah yang lebih luas. Iya sih, karena orang luar negeri taunya kalau Bali itu Bali sendiri padahal milik Indonesia gitu. Siapa? Indonesia lah. Ya kayak gitu. Maaf. Jadi tuh kalau di Bali itu ya enaknya itu Jak, kalau misalnya juga ada apa namanya acara yang itu loh Jak, ngaben. Oh, ngaben. Ngaben tuh paling ditunggu-tunggu sama wisatawan, turis, sama lokal karena kan kayaknya tuh beda aja gitu prosesinya kan, ada yang ngarak, ada yang pemandiannya gitu loh. Ada yang jadi pesta rakyat jadinya gitu. Terus pasti para wisatawannya juga tertarik karena ada kayak yang kan ngaben pembakaran mayat ya. Kayak gitu. Jadi mungkin wisatawan yang di negaranya belum tentu ada di situ dia bisa lihat, bisa nyaksikan langsung gitu kan. Tapi waktu itu juga pernah gue punya teman orang pokoknya di satu daerah gitu, gue gak mau nyebutin. Jadi dia cerita katanya kalau misalnya udah ada nih apa ancang-ancang atau jadwal untuk ngaben itu biasa dibikin spanduk itu kali. Oh, jadi kayak mungkin jadi kayak undangan secara travel gitu. Jadi travel yang buat. Oh gitu. Iya, jadi nanti sebagai promosi kali Jak, nanti di bulan ini ada acara ini gitu. Jadi kan itu sebenarnya untuk menarik banyak apa namanya wisatawan. Turis. Iya bener. Jadi kayak oh iya ya keren banget gitu. Ini kapan lagi nih gue pergi gitu. Malah selain destinasi wisata di Bali yang banyak banget ya, ternyata acara-acara adatnya pun bisa jadi bener banget, bisa menarik banyak banget wisatawan. Betul. Mau wisatawan Indonesia lokal ataupun wisatawan mancanegara sendiri. Itu sih. Kira-kira Ica kalau di Bali kan pasti nggak cuman destinasi wisata, terus adat istiadatnya yang beragam banget gitu kan. Apalagi? Pasti ada kayak makanan. Aduh, makanannya tuh ya Jak. Fenomenal. Sambal embe. Embe apa embe? Embe ya. Oh iya embe. Iya itu. Ada lagi sambal satunya lagi apa sambal tuh? Mata. Oh, iya. Itu jadi, kan. Sekarang tuh banyak banget kayak fast food atau rumah makan yang menyediakan sambal khusus. Contohnya kayak tadi, sambal mata gitu kan. Karena kan di Indonesia sendiri tuh sambal tuh banyak ya Jak, beragam. Ada sambal bawang, ada sambal terasi, ada sambal gitu kan. Ya pokoknya kayak gitu. Nah sekarang sambal mata dari Bali yang makin famous. Ya benar gitu. Sampai dijadiin salah satu brand di mie gitu kan. Iya. Nah sambal mata, ding gitu. Iya. Sambal mata. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak Cak tadi gitu?
Tidak ada. Tidak ada. Di sini hanya ada Sultan TV. Berarti game kita sudah selesai. Guys, ini sebenarnya cuma sharing-sharing aja. Iya. Terus karena kita sudah banyak memberikan bercuap-cuap dan memberikan beberapa referensi untuk episode selanjutnya, nanti kita akan membahas yang lebih seru-seru lagi, yang lebih yahut. Terus sekarang kita mau menutup, mau Cabrina, mau cus, ya kan? Oke, berarti buat Rich People jangan lupa apa, Ca? Like, comment, dan subscribe di channel Sultan TV. Yeay. Terus kita undur diri dari teman-teman Rich People. Sampai jumpa di lain waktu di episode selanjutnya sih ya. Dadah. Gimana? Apa ini lebih seru kan ya? Lebih gila.